Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Tamma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan kajian tentang sumber daya manusia SDM. Kemudian kita menggunakan standarnya spiritual, religi, dan intelektual. Spiritual adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan bimbingan, lindungan tentang keilmuan. Kemudian religi adalah sisi moralitas dan akhlak, karena agama itu adalah menuntun tentang akhlakul karimah. Kemudian sisi intelektual adalah menggunakan data-data yang ada dalam kehidupan ini yang sudah tertera dalam Watch atau dalam Google. Hari ini makumullah kita ngawali untuk sumber daya manusia. Jadi hadirin makumullah bahwa dunia sekarang ini ternyata yang dinilai itu bukan SDA, bukan sumber daya alam, namun ada sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia ini akan bisa mengeksploitasi alam. Nah, sementara alam ini adalah fasilitas untuk SDM. Nah, mari kita lihat dari sisi jumlah penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk dunia untuk tahun 2024 itu jumlahnya adalah 8.122.624.429 jiwa. Jadi kita punya pesaing dunia ini sebesar 8.624.429. Untuk Indonesia ini jumlahnya sekarang ini 2004 adalah 281.603.800 jiwa. Kita ulangi, 281.603.800 jiwa. Kemudian kita akan melihat dari sisi generasi dari istilah. Jadi ada istilah-istilah dalam generasi. Yang generasi baby boomer, jadi baby boomer itu yang lahiran tahun 1946 sampai 1960, itu namanya baby boomer. Kemudian generasi X itu lahiran 1961 sampai 1980, itu generasi X. Generasi Z itu lahiran 1981 sampai 1994, itu generasi X. Namanya generasi X. Generasi Z. Nah, generasi X adalah 1961 sampai 1980. Generasi Y adalah 1981 sampai 1994. Generasi Z
itu adalah 1995 sampai 2010, ini generasi Z. Kemudian generasi Alpha itu 2011 sampai 2024 tahun ini. Generasi Beta itu yang tahun depan 2025 lahir ke sana. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita bicarakan tentang komposisi penduduk di Indonesia. 5 sampai 9 tahun itu di Indonesia jumlahnya 24,03 juta jiwa. Usia 10 sampai 14 tahun itu 24,13 juta jiwa. Usia 20 sampai 24 tahun itu 20 sampai 24 tahun itu jumlahnya 22 juta 48 juta jiwa. Jadi usia 20 sampai 24 tahun itu jumlahnya 22 juta 48 juta jiwa. Kemudian usia 35 sampai 49 itu 21 juta 98. Usia produktif kita ini adalah usia 15 sampai 64. 15 sampai 64 tahun. Hadirin rahimakumullah, maka kita punya potensi-potensi besar yang sangat besar, terutama adalah dari sisi generasi muda. Jadi generasi muda sekarang ini jumlahnya segitu besar ya, dan alhamdulillah kita ini punya pertumbuhan penduduk yang sekarang ini sangat dibutuhkan. Negara-negara lain itu sudah kehabisan generasi, terutama Jepang sama Korea. Nah, kita ini punya generasi yang cukup dan jumlah kita total adalah 281 juta penduduk. Kemudian kita bagi dari sisi pendidikan. Hadirin rahimakumullah, bahwa pendidikan kita ini jenjangnya dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, S1, S2, dan S3. Untuk TK, untuk PAUD itu usianya 4 sampai 7. Itu bisa PAUD, bisa TK. Jadi ada 2. PAUD ini yaitu 4 sampai 5. Nah, 5 sampai 7 biasanya masuk TK. Nah, ini usia ini adalah targetnya bagaimana kita ini menciptakan afektif, attitude, ketakwaannya lebih konkret, lebih tinggi untuk PAUD, TK, dan SD. Hadirin rahimakumullah, karena target pendidikan itu kan ada 3. Sasarannya ada 3, itu takwa, kemudian cerdas, terampil. Nah, kita bagi 3. Takwa itu diprioritaskan untuk anak-anak PAUD, TK, dan SD. Kita harus geber, kita harus tancapkan efektif, kemudian tancapkan attitude-nya. Nah, ketakwaan kepada Allah itu harus menancap dari kecil. Sehingga apa?
dari sisi bahasa, ucapan, perilaku, sopan santun, kemudian dari sisi keyakinan itu harus lebih ke mantapan. Kita sebagai muslim, ya keluarga muslim itu menancapkan anak-anak PAUD, TK, SD harus kuat dari sisi pertama sisi tauhid, dua sisi ibadah, tiga sisi muamalah. Tauhidnya ya menancapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dari sisi ibadahnya ya sholat, zakat, puasa, haji bila yang mampu. Kemudian sisi mualahnya sopan santun. Kemudian sisi pengguna anggaran dengan baik, peduli lingkungan, peduli teman, dan semua ini harus menjadi pokok. Dan sekaligus anak-anak PAUD, TK, SD harus bisa membaca Al-Quran untuk keluarga muslim. Jadi keluarga muslim jangan sampai anak tamat SD tidak bisa membaca Quran, sehingga nanti jatuhnya adalah mereka ketimpa dengan yang lain, akan menjadi teledor. Kemudian permainan-permainan pun itu yang mengarah kepada takwaan. Nyanyian pun juga mengarah ke takwaan. Dan semua nanti diarahkan untuk ketakwaan. Walaupun ada sisi kecerdasan dan keterampilan itu nomor 2. Karena nomor 1-nya adalah ketakwaan. Dan juga kita pupuk dari sisi skillnya mereka, ada yang bakat apapun kita tetap salurkan, tapi harus sesuai dengan jenjang waktu anak itu. Maka anak itu adalah anak yang senang bermain, maka permainannya harus menjurus kepada ketakwaan. Ya, jadi TK, mulai PAUD, TK, SD, takwanya harus mendarah daging, karakter anaknya harus baik, dan juga dikontrol oleh guru dan orang tua. Biasanya anak TK, PAUD, TK, SD itu takut sama guru, makanya gurunya harus ngontrol. Kalau nanti ada anak yang ngomongnya masalah binatang, itu harus dikasih peringatan, jangan kamu lakukan itu, nanti kebiasaan-kebiasaan yang akan terbawa sampai tua, sampai ke muamalah selanjutnya. Jadi takwa targetnya, kemudian ibadah adalah kebiasaannya, muamalah adalah peradabannya. Di TK, PAUD, TK, SD harus punya keyakinan tinggi, kemudian rutinitas ibadahnya istiqomah, ikut dengan teman-temannya, dan juga muamalahnya harus harmonis, peduli lingkungan, dan peduli terhadap teman, peduli terhadap alam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan ke untuk SMP. SMP ini harus memiliki kecerdasan yang tingkat kognitifnya harus tinggi. Jadi SMP ini harus punya kognitif atau cerdasnya harus tinggi. Alhamdulillah, anak-anak SMP ini usia 13 sampai 16 tahun itu masa transisi. Masa transisi itu adalah masa mereka untuk transisi dari anak-anak ke remaja. Dibilang remaja belum balik, dibilang anak sudah maunya remaja. Maka transisi ini harus kita imbangi dengan kognitif atau kecerdasan saintifik yang kita prioritaskan. Anak-anak disuruh searching, ayo kamu nyari apa yang kamu ingin tahu, apa yang kamu ingin punya keterampilan, ayo silahkan. Hadirin rahimakumullah, maka anak-anak SMP ini attitude tadi sudah SD, SMP. Nah, jadi di sini tinggal kognitifnya, cerdasannya. Jadi nanti tinggal kontrolnya, attitude dikontrol, pelaksanaan, kemudian kreativitasnya.
ini mulai dikembangkan. Dan ini anak-anak SMP itu belum bisa dibebani dengan kerja fisik, maka dia kerjanya adalah kerja cerdas untuk mengimbangi masa transisi itu. Jadi kalau secara psikologi perkembangan, anak-anak SMP itu anak yang mencari jati diri, sehingga perlu diimbangi dengan kecerdasan saintifiknya. Sekarang ini nanti pengguna fasilitas sekolah itu harusnya menggunakan fasilitas internet. Jangan sampai anak aja handphone aja nggak boleh bawa lah, bagaimana mau mengembangkan kognitifnya, kecerdasannya kalau dia sendiri buta terhadap teknologi. Jadi jangan sampai gaptek jadi gagap teknologi atau gelap teknologi, ini nggak boleh. Anak-anak harus buka cakrawala untuk teknologi dan harus diarahkan ke dalam kebaikan. Jadi anak-anak SMP ini memang potensial yang sangat besar, maka harus diberi bimbingan kecerdasan sains yang memadai. Oke, kita lanjut ke SMA dan SMK. Jadi rahimakumullah bahwa anak-anak SMK dan SMA ini harus punya psikomotorik keterampilan. Jadi SMA, SMK harus punya psikomotorik atau punya keterampilan. Dan keterampilan ini sudah bisa diaplikasikan. Kemudian untuk mengimbangi ini, kami tim Raja Nusantara akan memberikan semacam solusi bahwa kalau anak SMA SMK ini sekolahnya one day 12 jam, itu 3 jamnya bisa diterjunkan ke industri. Jadi 3 jamnya bisa ke industri. Industri itu banyak sekali. Kita bisa industri daur ulang. Ini luar biasa, nanti kalau dikembangkan itu luar biasa. Mulai dari daur ulang ini, sampah-sampah itu didaur ulang bisa jadi pupuk. Ya, sampah-sampah bisa jadi makan ternak, bisa jadi peralatan. Ya, kemudian dan lain-lain. Ini sangat luar biasa. Kalau untuk di perkotaan, industri daur ulang ini harus dimulai untuk nantinya go green. Go green itu buminya jadi hijau. Kemudian bisa juga industri perikanan, peternakan, kemudian pertanian, perkebunan, terus juga nelayan. Anak-anak bisa kita terjunkan ke sana sesuai dengan zona-zonanya. Kalau zonanya dekat sama laut, ya kita terjunkan ke nelayan. Zonanya dekat dengan pertanian, kita pertanian. Zona dengan perkebunan, bisa perikanan, peternakan untuk di daerah-daerah yang memang mempunyai potensi peternakan dan perikanan, terutama di daerah pegunungan yang airnya ngalir. Kemudian hasilnya itu difasilitasi oleh negara. Jadi negara harus membeli hasil-hasil itu, sehingga negara nanti
juga jadi marketing, menjual. Untuk dalam negeri ya, kita bisa jual dengan harga murah karena yang dibutuhkan adalah industri ini bisa berputar. Untuk luar negeri kita bisa menjual mahal karena itu adalah bagian dari profit oriented kita. Dan anak-anak SMP, SMK, SMA, SMK ini nanti nggak perlu dia biaya sekolah, nggak perlu dia mengeluarkan uang, dia sendiri bisa diambilkan dari benefit dari industri, sehingga benar-benar SDM kita ini berdaya guna tinggi, berfungsi tinggi, dan punya benefit yang tinggi juga. Jadi departemen pertanian, peternakan, perikanan, kemudian departemen perdagangan, industri itu dimanfaatkan untuk ke sana. Jangan sampai departemen hanya urusan admin, namun nggak, produk-produk kita nggak diakomodir. Inilah tim Raja Nusantara menyampaikan demi untuk the next, itu generasi kita ini generasi yang produktif, dan generasi kita generasi yang punya energi tinggi. Ini untuk SMA dan SMK. Kita melanjutkan ke S1. S1 itu usianya adalah antara 19 tahun dengan 23 tahun. S1 nanti akan kita terjunkan ke industri. S1 itu harus terjun ke industri langsung. Karena S1 ini punya kematangan psikomotorik, kematangan keterampilan. Jadi keterampilan yang sudah mapan kemudian kita terjunkan industri dari seluruh jurusan. Ada yang farmasi, yang kedokteran, yang lingkungan hidup, semua anak S1 itu harus terjun ke industri. Awalnya tim Raja Nusantara juga punya asumsi kalau bagaimana diterjunkan dari akhir tahun untuk KKN, tapi waktunya ditambah. Ternyata itu nggak matang, harus dengan awal. Jadi kalau nanti kita menggunakan asumsi waktu kuliah itu ya sama dah 12 jam. Itu untuk industrinya bisa 5 jam. Selebihnya bisa untuk kuliah. Jadi 12 jam itu industrinya 5 jam ya. Kemudian yang 7 jam itu bisa untuk belajar. Dan belajar sekarang ini kita juga bisa menggunakan tutor, kita bisa menggunakan online. Nah, hasil dari belajar itu diterapkan dalam bentuk aplikasi industri. Jadi kalau nanti yang jurusannya programmer, coding, ya dia ngoding sambil kuliah. Sehingga kelak nanti ketika 4 tahun mereka tamat dan juga 4 tahun mereka ini punya gelar S1 sampai 5 tahun, 6 tahun maksimal ya, kita bikin 4 tahun, maka sudah tidak canggung lagi. Dan dia punya kredibilitas dan juga punya skill yang mantap karena antara teori dengan praktek itu imbang. Hadirat bahwa semua itu dilakukan demi untuk
Demi untuk apa? Demi untuk menjadikan SDM kita ini SDM yang tangguh, yang kokoh. Nah, kemudian untuk jenjang S2, ini S1 tadi sudah clear. S2 itu usianya 23 sampai 26. Itu kita bisa aplikatif science. Semua mahasiswa S2 ini bisa keterjunkan ke dosen. Semua harus dikeluarkan ide-idenya. Apa yang kamu akan tempuh untuk jurusan apapun itu akan diturunkan dari bentuk dia sebagai pendidik. Karena dia sudah punya bekal S1, S2-nya dia akan dijadikan transfer knowledge karena aplikatif dari scientific yang mereka punya. Sehingga kita nggak kekurangan dosen. Dosen itu akan disuplai dari anak-anak S2. Nah, hadirin rahimakumullah, maka dari itu nanti seluruh komponen-komponen anak bangsa, mulai dari kampus kerjasama dengan birokrasi di seluruh lini, kemudian ditembakkan dengan industri. Jadi ada segitiga, kampus ini mensuplai SDM, kemudian birokrasi menata, kemudian baru ke industri sebagai sasaran produk-produk, sehingga produk-produk kita menjadi produk yang murah, produk-produk yang gampang. Hadirin rahimakumullah, dulu S1, S2 itu mahal sekali dan kita tempuh dengan yang paling susah dan alhamdulillah selesai. Namun untuk generasi saya ini yang susah, dari generasi yang bawah ini, saya sebagai pimpinan tim Raja Nusantara akan memberikan terobosan-terobosan baru ke depan bahwa S2 ini sekaligus turunkan menjadi dosen. Sehingga S2 ini nanti ketika dia selesai itu juga punya kapasitas yang cukup untuk aplikatif terhadap scientific. Hadirin rahimakumullah, kemudian S3 itu usianya 26 sampai 29. Ini S3. Nah, S3 ini dia harus setor sains yang masih baru berupa penemuan. Hadirin rahimakumullah, maka di tim Raja Nusantara itu ada penemuan tentang Baitul Mal Sakinah itu adalah akan merubah rate menjadi share, jadi rate bunga menjadi bagi hasil, dan itu sudah digodok sana sini. Namun memang kita belum punya partner yang kokoh untuk sampai ke tingkat selanjutnya. Kalau tingkat aplikatifnya belum dapat, namun tingkat saintifiknya kita sudah melahirkan. Dan kita juga melahirkan tatanan dunia baru dengan siapnya mental kita. 5 langkah penyampaiannya ketuhanan atau langkah ketauhidan. Langkah 2 istiqomah dalam ibadah. Langkah ketiga adalah muamalah yang harmonis. Langkah keempat adalah ketahanan pribadi. Langkah kelima adalah ekonomi yang berkeadilan. Ini yang kita akan gembleng, ini yang akan kita keluarkan, sehingga SDM Indonesia Nusantara dan nanti akan menjadi suplai manpower terbesar dunia. Karena kita jumlahnya besar dan angkatannya besar, dan saudara-saudara kita yang nanti ngelahirin anak itu nggak takut, karena setelah lahir itu negara peduli dengan apa? Dengan BPJS, dengan asuransi kesehatan, dan semuanya mereka di cover, sehingga
lahirlah saintifik baru dari kelompok S3, dan S3 ini akan makin jaya Indonesia Nusantara. Hadirin rahimakumullah, inilah sebenarnya potensi-potensi alam yang sekarang ini mendukung di Nusantara, di Indonesia, mulai dari kondusivitas yang paling tinggi di dunia. Kalau dari sisi ekonomi kita dibenahin, nanti SDM-nya dibenahin, kemudian teknik pengguna SDM dibenahin, itulah sebenarnya adalah power yang besar. Dari mahalnya dunia bukan karena SDA-nya tinggi, sebenarnya alam tinggi, namun SDA-nya yang tinggi, itulah menjadi pemimpin dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua hamba-hamba yang mutakin, mensponsori bangsa Indonesia menuju Nusantara yang hanjayeng bawono. Barakallah fil Qur'anil azim wa nabi ayati wa taqabbal rahim. Aku lihat wa sallallahu muslimin muslimat wal mu'minina wal man fastaghfirullahirrahim. Subhanallah salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.